Saya Metropolis, saya Murut 70 Denpasar, Bali. Selamat siang Sobat Kreatif, ketemu lagi sama Gema Olivia di gelaran Bali Breeze untuk edisi hari ini, Minggu 16 April 2017 sampai nanti di jam 6 sore. Dan untuk siang hari ini seperti biasa bakalan ada obrolan seru kita bareng sama remaja-remaja berprestasi untuk di Provinsi Bali. Dan tentunya ada partner aku juga, siapa sih? Ya udah, makanya stay tune terus di Pro 2 FM Denpasar. Pasar suara kreativitas hits banget. Selamat siang Sobat Kreatif buat kamu yang baru konserin Pro 2 FM Denpasar dari frekuensi 95,3 dan juga aplikasi RRI Play. Senang banget Gema Olivia bisa nemenin kamu lagi siang hari ini ya, yang kita masih liburan di hari Minggu. Semoga semua kegiatan kamu itu bisa berjalan dengan lancar, bisa have fun hari ini. Dan sembari menikmati istirahat siangnya kamu, mungkin tadi habis aktivitas sama keluarga ataupun teman-teman, kita mau kasih obrolan seru nih buat kamu Sobat Kreatif. Dan tentunya aku sudah ditemenin sama Eka Purni. Hai, gimana kabarnya? Sayang mic-nya Eka Purni belum hidup. Aduh. Oke, gimana kabarnya? Apa kabar? Sudah lama banget kita nggak partneran ya, Baik, kabarnya Eka Purni juga luar biasa pastinya. Dan seperti biasa Sobat Kreatif, di hari Minggu balikan lagi di Remaja Berprestasi. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang cetar-cetar banget nih. Kayaknya selalu kalau remaja berprestasi itu kita selalu ngedatangi remaja-remaja yang punya prestasi yang kayak Wow, ini beneran. Gimana ya? Gitu ya. Gimana ya? Dan pastinya di sini kita akan memberikan kesempatan juga buat narasumber kita untuk bisa menginspirasi Sobat Kreatif di rumah, gitu tentunya. Yang lagi nyantai aja, yang lagi menikmati manis kuningan, iya bener. Atau mungkin yang Paskahan gitu di hari Minggu ini. Selamat Hari Paskah tentunya buat teman-teman yang merayakan. Dan yang pastinya di sini kita kedatangan dua narasumber itu adalah perwakilan Bali di ajang Miss Internet. Yang aku sering lihat di Instagram itu kan. Yang hits banget itu. Ya langsung kita, kalau misalkan kamu Sobat Kreatif yang sering lihat mereka warawiri di media sosial, siapa sih itu gitu, yang langsung aja kita ajak ngobrol siang hari ini. Kita kenalin dulu ya Kak Purni. Di sini ada Ida Ayu Premayanti dan juga Martina Karisa Dewi. Hai. Halo. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Harus luar biasa pagi ini ya. Kita berempat ini memang luar biasa. Luar biasa dong pasti. Oke, jadi kita mau kasih tahu dulu nih sedikit informasi dari Dayu Prema dan juga Ica. Jadi kalau Dayu Prema nih Sobat Kreatif sekarang sudah lulus ya Dayu Prema ya. Dari jurusan Agribisnis Universitas Udayana, dan beberapa prestasinya ini Dayu Prema merupakan Purna Paskibra Provinsi Bali tahun 2009. Terus merupakan juga Udayana tahun 2013, runner up 1 untuk atau Truni 2 Kota Denpasar tahun 2014. Kemudian ada prestasi lainnya nih, wah kayaknya luar biasa. Runner up 1 Ratu Bunga Nusantara tahun 2015, dan sekaligus juga menjadi Best Costume at Tumohon International Flower Festival tahun 2015. Dan yang paling terakhir ini merupakan lulusan terbaik jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Luar biasa banget ya. Lanjut kalau untuk Ica. Lanjut ke Martina Karisa Dewi atau kita panggilnya Ica ya. Jadi prestasinya Ica ada Duta Parlemen Remaja DPR RI di tahun 2014. Kemudian ada juara 2 Lomba Debat Teknologi dan Informasi Stikom tahun 2013. Dan lanjut ke 2014 Lomba Debat lagi di juara 2 dan diskusi parade Cinta Tanah Air se-Bali, dan pastinya Miss Internet perwakilan Bali. Pokoknya sudah, selain menjadi Miss Internet perwakilan Bali, sudah banyak prestasi-prestasi yang diukir ya sebelumnya. Yup, betul. Jadi kalau menjadi duta-duta itu kayaknya memang punya track record yang tidak diragukan lagi gitu ya. Kecuali satu, duta sampo lain. itu siapa? Itu duta sampo itu kamu bilang siapa? Siapa yang kamu sebut duta sampo? Itu kan rambutnya coy. Back to the topic ya. Oke, kita langsung tanya untuk Dayu Prema dan juga Ica. Sibuk apa nih sekarang Dayu sama Ica?
Oke, sebelumnya mau nyapa dulu Sobat Kreatif yang di rumah, selamat siang. Dan kalau ditanya sibuk apa sekarang ini, sekarang sedang sibuk kuliah. Selain Oke. sibuk kuliah juga kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua organisasi ilmiah di Fakultas Ekonomi. Oke. Udayana namanya Associate The Equilibrium. Jadi sibuk kuliah, sibuk berorganisasi juga, dan yang sekarang sih sibuk mempersiapkan karantina dan juga grand final Miss Internet Indonesia. Wow. Lanjut ke Dayu Prema, sibuknya apa nih sekarang? Iya, saya Dewi Prema, sibuknya sih sekarang karena sudah lulus ya. Jadi benar-benar fresh graduate banget, benar-benar lulus dan sekarang masih concern di Miss Internetnya. Kesibukan hari-hari sih Dewi ada Flores Online ya. Flores Online ini sebagai hobi sih, sebagai hobi yang lumayan menghasilkan. Oke, senang banget ya, apalagi hobi terus menghasilkan. Menghasilkan, benar-benar. Wow. Karena sudah enjoy, yaudah dijalanin aja gitu Iya, ya, betul, sambil betul. mengisi waktu, sambil sibuk-sibuk juga di Miss Internet Bali. Nah, kalau kita ngobrolin menukik ke Miss Internet Bali. Kalau sebelumnya, tadi kan kita pas on air udah ngobrol tuh. Kita kelupaan buat nanyain perasaannya mereka. Iya, betul. Setelah berhasil mendapat gelar Yep. finalis Miss Internet Indonesia Perwakilan untuk Bali. perwakilan Bali. Itu gimana? Dikasih tahu dong ke Sobat Kreatif. Perasaannya gitu. Oke, sebelum masuk ke perasaan nih ya, Iya. itu saya mau cerita sedikit ini mengenai proses pemilihan akhirnya terpilih kita bertiga di sini ya. Itu ada 2 hari seleksi. Yang pertama ada tes psikolog sama tes interview ya. Setelah tes interview itu kita mulai dari pagi sampai malam jam 9. Nah, pada saat pengumuman 20 besar jam 9 itu kita dikasih tahu kalian harus menyiapkan presentasi sepanjang 3 menit. Jadi durasinya 3 menit. Oke. Dan itu sudah pukul 9 dan kita akan sampaikan jam 2 besoknya. Wow. Nah, itu persiapan yang luar biasa dan itu menguras otak sekali ya bagaimana kita bisa buat presentasi dan mencuri perhatian dewan juri. Nah, itu kesan saya yang luar biasa di Miss Internet ini yang beda dari pijen-pijen lainnya. Dan di hari kedua setelah presentasi itu deg-deg banget soalnya ke-20 peserta yang lain itu menyampaikan presentasinya juga dengan baik sekali, menunjukkan bakatnya juga yang luar biasa. Dan akhirnya setelah pengumuman ini kebetulan nama Dayu terakhir nih. Oke. Nah, itu perasaannya udah aduh gimana ya, bisa nggak ya lolos gitu dia. Akhirnya ya dapatlah golden ticket itu. Akhirnya terpilih Dayu Prema. Iya. Yeay, gitu ya. Langsung kayak drum band ya. Iya benar. Ya. Dan langsung kayak ada back sound. Iya, hooray. We are the champion. Kayak gitu mungkin ya. Iya, perasaannya sih senang banget dan memang menjadi suatu hal yang membanggakan bisa mewakili Bali untuk Indonesia, apalagi Bali sebagai pelopor dan harapannya dari pihak ABJI Bali bisa menunjukkan yang terbaik. Gitu. Oke, wow, luar biasa banget. Memang prosesnya itu lumayan berat banget ya, dan juga nggak seperti yang dibayangkan. Apa cuma ini gitu misalnya. Tapi prosesnya itu luar biasa. Oke, kalau Ica sendiri gimana? Oke, kalau boleh cerita juga, awalnya sih nggak percaya banget bisa terpilih jadi top 3 finalis Miss Internet Indonesia wilayah Bali, karena memang tujuan saya mengikuti ajang ini bukan untuk mencari kemenangan, bukan untuk dipilih sebagai top 3, namun bagaimana bisa mendapatkan pengalaman baru, keluarga baru di ABJI yang menaungi Miss Internet dan juga bisa tergabung di dalam paguyuban Miss Internet. Oke. Gitu. Jadi, tapi memang sih waktu audisi memang untuk all out deh, tampilin sebaik mungkin, tapi nggak expect terlalu tinggi karena ya tujuan saya mengikuti ini untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan teman-teman baru, keluarga baru yang positif seperti itu. Oke, baiklah. Jadi alasannya ikut Miss Internet untuk Bali ini, mereka itu benar-benar sederhana banget, Sobat Kreatif. Karena karena mereka juga nggak pernah berharap sebelumnya kalau mereka itu bakalan dapetin hadiah yang seperti ini gitu Iya, loh, dapetin betul. gelar ini. Bener banget. Dan sekarang pada intinya kalau misalkan mereka udah dapetin ini, rasa bangga itu pasti ada dan tetap harus berjuang ya untuk dapetin
lagi satu nih. Iya bener-bener. Lagi satu ini pasti ekspektasinya memang pasti ada ke situ gitu ya, tapi nggak terlalu ambisius banget gitu kan. Ambisius sama yang bener-bener realistis sih kan beda gitu misalnya. Nah Ica tadi tujuan atau motivasinya ingin mendapatkan teman baru dan juga pengalaman baru. Kalau Dayu Prema seperti apa tuh motivasi untuk ikut pemilihan Miss Internet? Oke, untuk ikut Miss Internet ini sebenarnya dasarnya itu saya kan di bidang pertanian. Ya. Pengennya itu gimana sih? Nah ini kan dunia internet. Nah, sebagian besar dunia internet ini sudah dimiliki oleh semua bidang ya. Iya. Nah di pertanian ini kan masih kecil sekali penggunaan internetnya, apalagi dari petani-petani yang ada di Bali khususnya ya. Iya. Nah saya pengen masuk ke ranah internet, apa sih yang bisa saya kembangkan untuk pertanian gitu loh, untuk bidang yang pernah saya tekuni gitu loh. Jadi saya pengen sebenarnya Miss Internet ini udah dari dulu banget saya pengen ikut sebelum ikut pageant-pageant ini. Kenapa? Karena menurut saya teknologi informasi itu sangat penting dimanapun bidang kita, apapun bidang kita. Kalau kita mau maju kita harus belajar tentang teknologi informasi gitu. Jadi motivasi saya yang pertama tentunya pengen belajar ya, pengen nambah ilmu pengetahuan. Tentunya teman juga pasti ya, pengalaman juga pasti, tapi ilmu pengetahuan at least kalau saya sudah ketiga besar Bali ini dan menuju karantina nanti, saya akan bertemu orang-orang yang luar biasa ya, dan itu yang saya nggak akan dapat kalau emang kita nggak bisa ikut Miss Internet ini gitu. Oke, baiklah. Pada intinya circle-nya Miss Internet ini tuh benar-benar berharga banget. Jadi sekarang sudah masuk ke dalam skopnya ini, nggak mau disia-siain, dan gimana kita kembali ke tujuan awal kita pengen cari apa sih di sini Iya, gitu betul ya. banget. Dan unik banget memang Dayu Prema ya mengawinkan antara pertanian dan juga internet gitu. Dan itu memang luar biasa, dan semoga bisa terwujudkan gitu ya cita-citanya, dan memang pertanian di Bali itu sendiri bisa lebih maju. Makin asik aja obrolan kita kali ini ya, Gem. Dan satu nih, sebelum kita break, ada satu pertanyaan. Kalau sekarang kan Ica sama Dayu Prema itu sudah dapetin gelar gitu, finalis Miss Internet Indonesia untuk perwakilan Bali. Nah, jadi sebenarnya apa sih kriteria yang harus dipenuhi biar bisa jadi kalian kayak gitu? Bisa jadi kalian dan satu partner kalian yang nggak hadir hari ini, nggak apa-apa lah. Itu kayak gimana? Oke, kalau berbicara mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Miss Internet itu, yang pertama kita harus smart. Itu poin utama. Jadi kita harus smart, bagaimana kita bisa menjadi public speaker yang baik, bisa menyampaikan materi yang baik di berbagai lapisan pendengar kita. Setelah itu, selain public speaking, kita juga harus bisa menulis. Menulis, karena dari awal audisi pun kita sudah disuruh untuk menulis esai, seperti itu. Dan di grand final nanti kita juga harus menyiapkan esai, seperti itu. Dan lalu kita juga dinilai manner dan behavior kita, bagaimana kita bersikap dan juga membawa diri terhadap lingkungan kita. Dan juga kriteria yang ketiga itu ada tentang beauty. Ya, gimana kita bisa menjadi wanita yang seutuhnya, yang bisa feminim dan bisa melakukan make up, simple make up, hairdo sendiri, seperti itu. Dan juga yang poin paling penting itu bagaimana kita bisa menjadi IT lovers. Jadi kita harus mengerti apa sih internet dan teknologi, dan tanggap juga terhadap perkembangan teknologi, seperti itu. Wow, lengkap banyak banget. itu jadi itu satu paket yang nggak bisa jadi semalam. Iya, betul banget. Jadi harus melalui proses yang panjang banget, sobat kreatif. Jadi kalau misalkan kita dengar IT lovers, kita harus kayak gini bla bla bla, kita harus bisa simple make up, kita harus smart, harus macam-macam tadi udah dibilang. Dan tadi itu mereka pastinya sudah melalui proses yang cukup panjang di luar dari ajang ini. Betul gitu sekali. ya. Jadi harus banyak menempa diri dulu. Ketika sudah merasa matang, kita siap, baru deh kita bisa melaju ikut kompetisi. Iya, betul banget. Karena pengalaman nggak pernah bohong ya. Iya, bener. baiklah. Sama juga kayak mie itu tuh nggak pernah bohong rasanya. Oke, sampai kreatif, kita break dulu sejenak, dan kita bakal lanjut lagi obrolan seru kita masih di Remaja Berprestasi sampai nanti di jam 12 siang. What I like, spesial buat kamu untuk siang hari ini sebagai kreatif yang baru konserin kita. Aku mau lanjut lagi ngobrol sama Dayu Prema dan Ica dari Yap. Sama Eka Purni juga nggak ketinggalan. Pastinya masih di sini ya. Iya. Dan tentunya like banget sama obrolan kita pada pagi hari ini, karena tadi kita sudah banyak sekali ngobrolin tentang internet gitu ya. Dan juga ketertarikan Dayu Prema dan Ica untuk
mengikuti pemilihan Miss Internet itu sendiri. Kita lanjut nih. Kalau tadi kita ngebahas tentang kriteria seperti apa, betul. terus cita-cita nggak sih mereka jadi Miss Internet? Jawabannya ya nggak nyangka gitu ya, karena nggak pernah expect. Nah, sebagai Miss Internet, jadi kalau sekarang kan sudah banyak isu-isu yang paling yang paling Booming, hits, paling booming itu kan hoax sama haters di media sosial, di media online. Nah, kalau dari Dayu Prema sama Ica menanggapi hal tersebut itu seperti apa? Boleh Ica atau Dayu Prema dulu? Oke, kalau saya Dewi Prema ya, kalau menurut saya yang pertama mungkin tentang haters itu. Nah, sekarang kan kita banyak banget ketemu kan, apalagi pernah baca langsung komentar haters itu terhadap seseorang atau gimana. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya haters itu adalah kritikus ya, tapi mereka lebih bersifat lebih tajam ya, setajam silet ya. Jadi mereka itu lebih tajam, dan sebenarnya kita atau siapapun atau Dayu sendiri pun nanti kalau emang ada haters dan lain sebagainya, tanggapan Dayu sih balik ke rasa sayang aja ya. Mereka peduli gitu kan terhadap kita, dan kita juga harus apa kalimat yang mereka sampaikan kita harus olah itu menjadi kalimat yang lebih positif lagi gitu kan. Jadi tanggapan Dayu untuk haters sih itu adalah kebebasan berpendapat setiap orang, tapi bagaimana kita yang menerima itu. Kalau kita menerimanya juga negatif, ya udah, halnya bersifat yang provokatif dan lain sebagainya akan timbul gitu. Jadi timbullah permasalahan gitu. Jadi kalau menurut Dayu, ketika kita menanggapinya dengan positif dan bisa membangun diri kita masing-masing, dan sebagai rasa syukur terhadap orang yang peduli sama kita, yaitu hal yang luar biasa gitu. Jadi balik bagaimana cara kita menanggapi kritikan yang setajam silet itu ya. Betul-betul. Dan kalau keseringan kalau misalnya kita ngeliat hal-hal yang negatif di media online, di beberapa media sosial itu, kita kayak sudah terpincut dan kayak apaan sih ini, kok dia kayak gitu, dia tuh kayak nggak tahu gue aja gitu. Emang dia tahu kita. Munculnya baper gitu ya langsung ya. Kan gawat jadinya itu Iya, ngaruh sama betul-betul. pikiran kita. Nah kalau Ica nih soal hoax mungkin bisa ditanggapi. Menurut Ica gimana untuk hoax yang zaman sekarang ini? Kalau menurut Ica sih, sekarang kan hoax lagi marak-maraknya nih. Nah, kita juga harus sama-sama memerangi hoax itu sendiri, karena hoax itu saya sadari itu sangat merusak bangsa, karena di sana banyak sekali fakta yang dibalik, diputarbalikkan, dan membuat informasi itu semakin bias. Jadi nggak jelas, dan jadi akan merugikan beberapa pihak dan menguntungkan beberapa pihak, dan otomatis itu akan merusak persatuan bangsa. Oke. Dan kalau saya sendiri sih tipsnya untuk mengatasi hoax itu kita harus saring dulu sebelum sharing. Jadi kan banyak tuh anak-anak muda zaman sekarang yang takut terlihat tidak gaul, tidak keren seperti itu, tidak kekinian. Nah, jadi mereka tuh setiap mendapatkan berita terbaru langsung baca judulnya aja, baca headline-nya aja. Wah, gue harus nge-share nih karena biar terlihat keren, kekinian. Nah, jadi nggak baik sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus baca dulu, telaah dulu, saring dulu apakah berita ini benar atau tidak. Kita lihat fakta-faktanya. Dan untuk melihat kebenarannya itu kita juga harus menunggu berita yang lain. Jadi kita harus melihat berita yang lain sebagai pembanding. Bisa aja melihat dari berita-berita dari detik.com, Tribun News, seperti itu. Setelah kita membandingkannya dan merasa mungkin berita ini memang bukan hoax, ya bisa kita share seperti itu. Oke. Jadi kitanya dulu ya yang harus smart ya. Iya. Oke. Dan mungkin kalau di Indonesia kita juga harus bisa mencontoh Amerika dan Jerman, karena di Amerika dan Jerman itu sudah benar-benar memerangi hoax. Iya. Ya, karena di sana memang tegas sekali mereka melakukan suatu sistem namanya hijacking. Jadi setiap ada berita-berita yang masuk ke dalam internet, mereka saring terlebih dahulu. Oke. Apakah berita ini memasuki kriteria hoax atau tidak? Jika iya memasuki kriteria hoax, mereka langsung memotong dan langsung meng-cut berita tersebut, nggak bisa masuk ke dalam internet. Seperti itu. Mungkin Indonesia harus lebih tegas lagi ikut sistem Amerika dan Jerman. Oke, benar-benar. Karena dari situ kita bisa lihat ya, karena hoax itu sendiri kan penggiringan opini publik gitu ya. Iya, betul sekali. Dan benar banget bisa memecah belah persatuan bangsa seperti yang beberapa belakangan ini terjadi juga gitu kan ya. Setahun terakhir ini kayaknya udah parah banget deh. betul, Permasalahan satu digelinding jadi permasalahan yang kompleks banget. Padahal Iya, itu adalah betul. permasalahan yang simple gitu. Jadi simple balik banget. ke kitanya, gimana kitanya itu bisa lebih smart
Iya gitu betul ya. sekali. Dan memang yang paling penting adalah sumber beritanya juga ya. Kita harus tahu yang mana yang kredibel, yang mana yang cuman kayak ya omong kosong doang gitu Iya, ya. yang istilahnya kayak korek api gitu Iya, ya. betul-betul. Ada minyak tinggal udah meledak aja. Oke, wow, seru banget ya. Dan back lagi ke Miss Internet gitu, memang internet nggak, ya namanya tidak apa ya, tidak terlepas memang dari hoax dan juga haters, ada juga lovers gitu ya. Nah ini balik lagi kepada pemilihan Miss Internet itu sendiri. Sebenarnya tujuan pemilihan Miss Internet itu seperti apa sih? Ya, kalau dari yang sudah pengalaman kemarin, Dayu bisa mengambil. Biasanya kan selama ini Dayu taunya dari mungkin Miss Internet terdahulu, mereka seperti ini, seperti ini. Setelah Dayu ikut di dalamnya, setelah Dayu kaji lebih dalam, ternyata tujuan Miss Internet ini sebenarnya sederhana sekali. Kita itu sebagai duta ya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Untuk apa duta ini? Untuk bisa menyampaikan informasi kemana? Ke masyarakat yang memang belum tahu lebih dalam lagi mengenai dunia internet gitu kan. Bagaimana penggunaan internet ini bisa berjalan secara bersih, selektif, aman dan produktif. Jadi di sana kita bisa mensosialisasi, kita di sana bisa mengedukasi masyarakat, dan kita juga bisa menginspirasi banyak orang bagaimana kita menggunakan internet. Dan garis bawahnya adalah ketika kita menjadi Miss Internet, berarti kita harus sebagai contoh ya, sebagai pilar untuk penggunaan internet itu sendiri. Jangan malah kita yang sebagai melenceng gitu. Oke. Jadi tugasnya simpel, tapi kalau di jalan itu agak susah juga ya. Gimana caranya kita tuh bisa jadi istilahnya nggak macem-macem gitu kan Iya, di media betul, sosial. betul. Kita bisa menggunakannya dengan baik. Malah positifnya lagi, kita bisa menggunakan media online di internet itu digunakan untuk menghasilkan sesuatu hal, termasuk betul. menghasilkan finance di sana. Iya. Karena memang nggak secara nggak langsung jadi role model ya. Oh, udah terpilih nih menjadi Miss Internet perwakilan Bali. Iya, secara nggak langsung memang sorotan publik ke Dayu Prema Iya, dan juga Ica. langsung gitu. banyak yang ngeliat yang mana sih orangnya, Iya, orangnya itu betul-betul. gimana. Langsung di follow. Ngerasa nggak sih sebenarnya perbedaan followers sebelum dan setelah terpilih? Kerasa banget ya. Itu langsung Oke. berasa, dan banyak deh orang kayak mulai ganggu, mulai apa ya, kok banyak yang cari tahu, banyak yang ngerasa sudah mulai kayak bukan masuk ke comfort zone-nya kita gitu Iya, ya. Dan betul dari sana sekali. itu makanya Sobat Kreatif, kalau misalkan kita menjadi sorotan, kita itu bisa memposisikan diri dengan baik, dengan benar, dengan baik, dan jangan sampai dengan satu kesalahan tindakan kita aja bisa ngerugiin kita gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, tadi sudah disinggung juga, yaitu untuk mempromosikan internet yang bersih, aman, dan produktif. Bersih, Dan bersih, selektif, aman, dan produktif. Dan juga internet sehat gitu ya. Nah, mungkin bisa di-sharing ke Sobat Kreatif, mungkin dari Ica atau Dayu Prema, terkait dengan bagaimana caranya gitu ya untuk kita bisa berinternet sehat. Apakah ini sebenarnya kita sudah berinternet sehat atau belum ya gitu mungkin. Yang sekarang ini gitu, apa jangan-jangan kita harus diganti nih pola Iya, betul, menggunakan betul. internetnya. Internet sehat itu seperti apa gitu mungkin ya? Apakah rajin olahraga kah? Atau seperti Menggunakan apa internet. gitu? Mungkin bisa di-sharing, silakan. Oke, jadi kalau mungkin dari Ica, gimana cara kita bisa berinternet yang sehat itu ada 2 poin penting. Pertama, kita harus unduh yang sehat dan Oke. unggah yang bermanfaat. Oh iya, Oke, betul. jadi kita harus bisa menjadi filter diri sendiri untuk apa sih konten-konten yang sehat yang bisa kita unduh, dan kita juga harus cerdas, think before posting, seperti itu. Jadi kita harus cerdas, konten-konten bermanfaat apa sajakah yang harus kita unggah di dunia maya tersebut. Dan mungkin yang kedua, bagaimana tips berinternet yang sehat itu, jangan pernah mengakses konten-konten ilegal seperti pornografi, perjudian, rasisme, pelecehan, dan juga sara, seperti itu. Jadi karena internet yang sehat itu kan jauh banget dari kata-kata yang ilegal, konten-konten ilegal seperti pembajakan yang juga marak belakangan ini, dan juga
jangan mengakses konten-konten pornografi, perjudian, rasisme, dan pelecehan dan juga sara. Itu sih 2 poin penting dari Ica. Oke, jadi sehat itu yang sudah diartikan tadi gitu. Itu kita bisa pakai yang ya udah ya normal-normal aja iya, betul gitu ya. Yang memang sudah biasa diakses sama orang dan perlu tata krama juga nggak sih ya berarti ya? Harus ada norma-norma yang kita perhatikan juga ketika kita berinternet seperti itu. Jangan melanggar norma kesopanan, kesusilaan seperti itu. Berarti layaknya kita bersikap di dunia nyata juga ya. Iya, karena kan internet itu juga cerminan diri kita sendiri. Jadi kalau mungkin di dunia nyata mulutmu harimaumu, kalau di dunia maya jarimu harimaumu. Jempolmu Bahaya ya, jadi harus balik ke kitanya gimana yang bisa menggunakan internet sebaik mungkin. Nah, jadi kalau terakhir nih sebelum kita break lagi, ada nggak sih tips aman dari Dayu Prema sama Ica untuk bisa kita menggunakan internet di zaman yang super duper cepat, perubahan informasi, perkembangan informasi, kemudian tren-trennya cepat berubah. Ada nggak sih tips dan triknya buat sobat kreatif yang hari ini lagi kosan yang Pro 2 untuk bisa menggunakan internet secara aman? Oke, kalau menurut Dayu penggunaan internet secara aman itu ada beberapa tipsnya ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan lah ya. Dan Dayu sudah cari juga di beberapa informasi ya tentunya yang ada. Yang pertama itu cek kredibilitas informasi ya. Cek kredibilitas seberapa besar sih kredibilitas dari informasi yang kita dapat ya kan. Setelah itu kelengkapan dari misalnya aplikasi yang kita unduh ya kan. Benarkah karena setiap aplikasi itu mungkin ada pihak ketiga dari aplikasi itu. Jadi pernah nggak sih kita mengunduh aplikasi tapi ada tanda kotak yang muncul kayak apalah games dan lain sebagainya. Berarti itu mengundang pihak ketiga dan itu artinya aplikasi yang kita unduh ada virusnya gitu. Jadi aplikasi yang kita unduh itu udah nggak aman lagi buat di perangkat kita gitu. Jadi cek kredibilitasnya dan kelengkapan dari aplikasi itu atau apapun yang kita unduh gitu. Dan juga baca kebijakan ya. Jadi sebelum kita berinternet setidaknya kita baca dulu kebijakan apa. Setidaknya kita bacalah undang-undang ITE ya tentang ini apa sih yang boleh dan nggak boleh kita lakukan di dunia internet gitu. Yang sewajar-wajarnya saja lah gitu ya. Habis itu optimalkan keamanan dari perangkat yang kita punya. Setidaknya kita harus punya antivirus ya. Setidaknya kita punya hal-hal yang bisa menunjang perangkat kita untuk tidak terserang virus gitu juga. Dan kita harus sepadan lah sejalur dengan pemerintah ya. Setidaknya pemerintah melakukan peraturan atau permen tentang apa, kita juga harus menjalaninya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat sudah diberikan peraturan, kita melanggar, sama saja kita tidak mendukung kegiatan pemerintah gitu. Oke. Jadi karena basicnya adalah aturan itu dibuat kan memang untuk melindungi kita gitu ya, menghindari dari hal-hal yang melenceng gitu. Ya jadi kalau bisa ditarik kesimpulannya adalah kita harus lebih banyak baca, lebih smart, lebih aware, dan kita harus lebih banyak berhati-hati. Berhati-hati bukan berarti kita takut juga ya pakainya ya. Karena membaca peraturan itu tidak hanya melindungi kita gitu, tapi juga mencegah kita berbuat kriminal secara cybercrime gitu kan ya. Karena kalau nggak tahu peraturan juga bahaya ya. Ini boleh nggak sih sebenarnya gitu? Jadi kita intinya ya jadi generasi muda lebih banyak belajar, baca, terus apa lagi? Lebih smart juga menggunakan internet. Oke, sobat kreatif, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Dayu Prema dan Ica setelah beberapa yang mau lewat ini. Saya Olivia dan Eka Purni, ada Dayu Prema dan Ica. Kita masih tanya mereka soal Miss Internet nih, sobat kreatif. Tadi kita sudah ngebahas tentang permasalahan di internet. Itu ada hoax, terus hacker, terus gimana cara mencegahnya, dan tips-tips aman berinternet. Nah, sekarang kita mau tanya ke Dayu Prema sama Ica soal sukses dan kegagalan. Nah, kalau sebelum mengikuti Miss Internet ini kan pastinya pernah ikut banyak kompetisi gitu ya. Atau mungkin pernah buat suatu goals tapi nggak kesampaian. Nah, bisa kasih pendapat kamu nggak ke sobat kreatif? Gimana sih caranya Dayu Prema sama Ica itu bisa menghadapi suatu kegagalan? Itu kan pastinya sakit banget gitu jatuh betul. ya. Supaya cepet move on-nya gitu ya. Mungkin nggak move on aja, tapi move up gitu. Gimana tuh tipsnya dari Dayu Prema sama Ica?
Oke, kalau dari Ica sendiri sih mungkin karena memang udah sering ikut kompetisi. Tapi kalau pageant ini pageant yang pertama. Oke. Kalau kompetisi mungkin karya tulis dan debat itu sering mengalami ups and down. Jadi kadang kita sometimes we win, sometimes we learn. Seperti itu. Jadi kalau untuk Ica sendiri menghadapi kegagalan itu ya caranya ya kita harus menghadapi kegagalan itu dengan menerima kegagalan itu sendiri. Oke. Jadi dengan cara kita menerima kegagalan, kita bisa lebih lapang dada dan memberi kesempatan terhadap diri sendiri untuk lebih berjuang lagi di kesempatan yang lain. Karena jika kita tidak menerima kegagalan, sama aja kita tidak mau memberikan diri sendiri kesempatan untuk berjuang lagi, mencoba hal baru yang mungkin bisa saja ternyata bisa menjadi peluang atau salah satu jalan kesuksesan kita gitu. Oke, yang penting legowo gitu sama kegagalan. Menerima kegagalan dulu, Oke. lalu memberikan kesempatan untuk diri sendiri berjuang lagi. Yap. Jadi menjadi logo itu perjalanannya juga susah loh sebenarnya. Jadi belajarnya itu emang harus kayak ya udah sekarang kamu gagal, terima, kayak nggak terima. Ya udah kamu ikut lagi kompetisi, gagal, ya udah akhirnya sampai pada akhirnya ya udah deh akhirnya aku coba nggak expect malah dapet. Aduh. Mungkin gagal itu memang ada beberapa orang yang nggak bisa menghindar atau nggak bisa langsung move on gitu ya. Tapi bisa dialihkan gitu, misalnya rasa kekecewaannya dengan berjuang yang lebih baik gitu di kesempatan lain gitu misalnya. Oke, untuk Dayu Prema sendiri bagaimana nih menghadapi kegagalan? Oke, kalau yang pertama menghadapi kegagalan ya. Kalau bicara mengenai kegagalan, di baliknya pasti ada usaha kan ya. Nah, kalau Dayu menanggapi sendiri, mungkin orang banyak yang bilang bahwa kalau kita menang, oh ya kamu beruntung gitu kan. Kamu sukses, beruntung banget deh kamu bisa sukses gitu kan. Kalau menurut Dayu, melihat dari sudut pandang Dayu ya, kalau menurut Dayu melihat orang sukses di sana, contohnya deh role model di pageant sendiri, Putri Indonesia kemarin top 13 Miss Universe itu kan luar biasa sekali. Saya yakin di balik kesuksesan dia ada usaha di baliknya gitu. Jadi menurut Dayu ketika kita mempunyai mimpi yang besar diimbangi dengan usaha yang besar. Jadi tiada hasil yang mengkhianati usaha. Itu adalah pegangan yang luar biasa sekali menurut saya untuk mencapai impian dari kita sendiri gitu. Jadi ketika mimpi kita besar diimbangi dengan usaha yang besar. Tapi kalau sebaliknya ketika mimpi kita besar nih, harapan kita besar tapi usaha yang kita laksanakan kecil, ya tentunya kegagalan itu semakin besar yang menghadapi kita gitu. Jadi kalau menurut Dayu ketika usaha itu sudah besar terus diimbangi dengan mimpi kita yang besar, setidaknya usaha itu nggak akan berkhianat deh sama hasilnya gitu. Ketika memang kita menghadapi kegagalan, berarti kita harus menerima dengan lapang dada. Balik lagi sama jawaban Ica tadi gitu. Oke. Ya. Jadi kesekarang ketahuan gitu ya. Kalau misalkan kita masih gagal, berarti usaha kita itu kurang ya. Harus lebih banyak lagi gitu. Atau mungkin saat misalnya usahanya sudah maksimal banget, akhirnya nggak mencapai apa yang diharapkan, ada sesuatu yang lebih baik daripada yang diharapkan. Itu ya jadinya itu kayak dibilang ya belum jodoh kali gitu kan. Betul. Karena jodohnya lebih baik lagi masalahnya gitu kan. Oke, baiklah. Nah, buat sobat kreatif di rumah nih yang gagal move on sama kegagalannya gitu ya. Semoga bisa menginspirasi dan gagal satu hal itu bukan berarti gagal-gagal lainnya. Karena masih banyak sekali pintu-pintu yang siap untuk kalian masuki gitu. Iya, jadi itu kayaknya bisa diterapkan di dunia misalkan di pendidikan, kalian lomba karya ilmiah gitu ya. Percintaan bisa juga kan kayaknya. Bisa. Bisa kali. Gagal move on dari mantan gitu. Oke. Bisa melihat mantan yang lainnya. Gini ya, nyesel ya. Oke, itu intermezzo aja sampai kreatif. Nih ada dua hal lagi nih kita mau tanyain ke Dayu Prema sama Ica. Jadi tips sukses yang bisa dibagi ke sobat kreatif itu apa aja sih dari Dayu Prema sama Ica? Mungkin sebelumnya juga arti dari kesuksesan itu sendiri gitu ya. Kan itu relatif banget. Artinya kemudian bagaimana caranya mencapai itu menurut versi Dayu Prema dan Ica. Oke, kalau menurut Dayu sendiri arti kesuksesan tentunya tiap orang beda ya. Dan ada satu kalimat yang sering Dayu bawa kemanapun bahwa everyone has their own red carpet ya. Jadi setiap orang punya kesuksesan mereka. Jadi menurut Dayu jadilah diri sendiri. Di mana bidang yang kita tekuni, kita tekun di sana, kita konsen di sana. Apapun yang kita
impikan senantiasa bisa berhasil gitu. Jadi kita harus concern sama satu hal, jangan lirik kanan lirik kiri, karena kesuksesan tiap orang kan berbeda gitu. Dan saya yakin kita pribadi masing-masing orang sudah ditakdirkan kemana sih jalan kita gitu. Everybody has their own red carpet sedap. ya. Ya. Oke, kalau aku blue carpet. Oke. Jadi aku tuh kayak jadi ya kayak gitu deh, kayak dapetin inspirasi gitu. Oke, harus dapat inspirasi ini ya. Kalau untuk Ica bagaimana arti sukses dan tips untuk mencapai kesuksesan itu sendiri? Oke, kalau dari Ica sendiri, arti sukses itu ketika saya bisa melihat orang-orang terdekat saya itu tersenyum bahagia, melihat pencapaian-pencapaian yang telah saya capai selama ini. Nah, dan merasa lebih sukses lagi jika lingkungan saya bisa mendapatkan manfaat positif dari pencapaian saya. Oke, baiklah. Berarti sudah sukses Dayu. Kita udah ketawa dari tadi. Ica maksudnya ya suksesnya. Oke, baiklah. Jadi memberikan manfaat positif vibe gitu ya, aura positif di lingkungan sekitarnya. Wow, simple banget sebenarnya ya. Iya, dan tentunya itu kalau punya kayak gitu tuh punya rasa bangga tersendiri. Iya, gitu betul. kan ya. It's not only finance ya. Kalau sukses nggak cuma orang kaya gitu misalnya. Betul. Nggak cuma yang bisa head on. Iya, gitu I see the kan. point. Karena kalau punya uang banyak itu bukan satu ukur kesuksesan. Kalau kita sukses itu kita bahagia gitu dengan apa yang ada sekarang. Nah, satu lagi nih, impian yang pengen diwujudkan itu apa? Dari Dayu Prema dan Ica. Oke, kalau impian saya mungkin yang paling terdekat ya di Miss Internet Indonesia ini, impian saya adalah saya pengen melewati setiap prosesnya dengan baik. Saya pengen sekali melewati, yang pertama saya sudah melewati masa pra 3 besar finalis Miss Internet, saya ingin melewatinya dengan baik. Masa karantina saya ingin melewati prosesnya dengan baik. Di grand final nanti semoga saya bisa melewati prosesnya dengan baik sampai di proses akhir. Itu sih impian terdekat saya. Oke. Karena berproses itu dapetin banyak hal ya, kita bisa belajar banyak ya. Iya, betul Kalau sekali. Ica gimana, Ica? Oke, kalau Ica sendiri biasanya membagi pencapaian itu dengan dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendeknya Ica sih sama seperti Kak Dayu, ingin menampilkan yang terbaik pada saat karantina dan juga grand final, ingin membanggakan Bali. Dan mungkin kalau jangka panjangnya sih ingin kuliah di luar negeri, jadi ingin lanjut S2 di luar negeri, dan targetnya sih di Australia, karena bagi Ica sendiri Australia memiliki kultur yang baik, political stability yang baik juga, jadi ambience untuk belajarnya pasti lebih asik. Dan juga untuk kuliah S2 di luar negeri itu kita bisa selain belajar fokus dengan materi kuliah, juga kita bisa belajar tentang manajemen cross culture, bagaimana kita bisa bergaul dengan orang-orang internasional, seperti itu. Oke, sudah mikirin yang jangka panjang, wah bagus juga ya. Jadi triknya banyak gitu untuk apa ya, menyusun impian. Iya, tapi betul sekarang sekali. gimana caranya kita bisa nyampein itu impian gitu kan? Jadi mimpi dulu, actionnya nggak perlu yang gede dulu ya, tapi yang kecil-kecil aja. Dimulai gitu dari hal misalnya. kecil dulu. Dimulai dari hal kecil dulu, baru bisa mencapai itu semua. Wow, luar biasa banget. Kita kasih aplaus dulu di Prema sama Ica. Kita sih kalau Kak Purni sama Gema sih doanya biar dari Prema sama Ica sama perwakilan lagi satu itu bisa mengharumkan nama Bali, bisa berproses dengan baik, dan tentunya bisa menjadi influence gitu ya, bisa nge-influence orang banyak, tentunya untuk khusus untuk menggunakan internet. Iya, betul sekali. Dan juga kesempatan ini sangat luar biasa ya, apalagi internet itu adalah suatu hal yang sangat digandrungi oleh anak muda. Ambasadornya juga anak muda, cantik-cantik lagi kan. Mungkin kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan internet yang bersama produktif, bersih, selektif, aman, dan produktif. Yeay, Kak Purni tahun depan ikut. Apa? Oke, jadi buat sobat kreatif yang kecewa banget ketinggalan ya siarannya kali ini ya, jangan khawatir sobat kreatif di rumah, karena pastinya siaran ini akan diposting kembali di YouTube channel. Dicek aja di websitenya Sadar Sehat, komunitas Sadar Sehat, yaitu www.sadarsehat.org, karena ini merupakan salah satu bentuk kerjasama RRI Pro 2 FM Denpasar dan juga komunitas Sadar Sehat. Oke. Jadi nanti kalau mau dengerin suaranya Gema itu kayak gimana ya, bisa didengerin Bisa nanti lagi. Foto-foto kita juga bisa dilihat di begitu. Instagramnya Pro 2. Ini gimana sih ya Dayu Prema mukanya sama Ica di Instagram Pro 2 bisa.
terus juga di websitenya juga bisa. Oke deh, karena Yeay. waktunya udah pas banget habis nih, kita langsung tutup aja acara Remaja Berprestasi untuk siang hari ini. Oke. Terima kasih buat Dayu Prema dan Ica, semoga sukses, semoga dapetin Yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian makasih juga buat Eka Purni Oke, yang sudah sama-sama. menemani aku siang Terima hari kasih ini. juga, Gema. Iya, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Dan setelah ini kita bakal mengaturkan puja Trisandia untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun kamu berada. Setelah itu bakalan ada hitsnya Prado FM Denpasar sampai nanti di jam 1 siang. Stay tune terus di Prado FM Denpasar, suara kreativitas hits.